Salam Planters Nusantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Nasution, peserta PLDP pertama angkatan ke-18. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan sharing penulis mengenai leadership yang akan membahas mengenai kepemimpinan, manajemen inovasi, coaching dan nurturing people. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin harus mampu mendengarkan, memahami, dan memberi motivasi kepada tim. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai suatu proses saling mendorong melalui keberhasilan interaksi dari perbedaan masing-masing individu yang ada, dengan mengontrol daya manusia dalam mengajak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kepemimpinan terdapat 5 level leadership, yaitu level pertama, highly capable individual, membuat kontribusi yang produktif melalui talenta, pengetahuan, keterampilan, dan memiliki kebiasaan kerja yang baik. Level 2, contributing team member, memiliki kontribusi kemampuan individu untuk mencapai tujuan kelompok dan bekerja efektif dengan yang lain di dalam kelompok. Level 3, competent manager, mampu mengelola orang dan sumber daya agar menjadi efektif dan efisien demi tercapainya tujuan. Level 4, effective leader, mampu mengkatalis komitmen untuk pencapaian tujuan dengan visi yang jelas dan mendorong kelompok untuk bekerja dengan standar yang tinggi. Level 5, eksekutif, mampu membangun organisasi yang besar secara berkelanjutan melalui kombinasi pribadi yang rendah hati dan tekad profesional. Change leadership merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya perkembangan dan kemampuan beradaptasi dalam tim ataupun perusahaan. Communication, pemimpin yang tidak berhasil memimpin perubahan cenderung fokus pada apa di balik perubahan. Sementara pemimpin yang sukses adalah yang mampu mengkomunikasikan apa dan mengapa. Para pemimpin yang menjelaskan tujuan perubahan dan menghubungkannya dengan nilai-nilai organisasi dan menjelaskan manfaatnya dapat menciptakan dukungan yang lebih kuat untuk suatu perubahan. Collaboration, pemimpin dapat dikatakan berhasil dalam melakukan kolaborasi apabila mampu bekerja melintas batas, mampu mendorong karyawan untuk keluar dari zona nyaman, menolak untuk mentolerir persaingan yang tidak sehat, dan menyertakan karyawan dalam pengambilan keputusan sejak dini, sehingga memperkuat komitmen untuk berubah. Komitmen, pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menunjukkan keuletan dan kegigihan serta bersedia keluar dari zona nyaman dan bersedia mencurahkan lebih banyak waktu untuk upaya perubahan dan fokus pada big picture. Sementara pemimpin yang tidak berhasil adalah pemimpin yang gagal beradaptasi dengan tantangan, bersikap negatif dan tidak sabar meski hasilnya belum sesuai harapan. Change management pada umumnya fokus pada operasional, menyiapkan tools, proses, dan teknis. Pelaksanaannya sebagai bagian dari perencanaan untuk melakukan perubahan yang mendukung visi yang baru. Sedangkan change leadership fokus pada hal strategis, menyiapkan masa depan dalam mengembangkan kepemimpinan. Building talent adalah sebuah desain untuk mengembangkan kepemimpinan di perusahaan. Talent adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku kita yang produktif, yang siap, mau, dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan. Ada 3 proses di dalam talent management. Yang pertama, mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Dan yang ketiga, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan.
Desain pengembangan kepemimpinan haruslah didasarkan pada manajemen suksesi yang berpegang pada strategi organisasi dan menyesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kepemimpinan juga perlu ditingkatkan melalui manajemen inovasi. Inovasi merupakan tanggung jawab setiap individu dan setiap pemimpin pada setiap level organisasi. Setiap orang perlu menyadari peranannya dalam organisasi dalam penciptaan inovasi untuk mewujudkan inovasi yang hebat di dalam suatu organisasi. Modal untuk menjadi organisasi yang inovatif diperlukan sebuah ekosistem inovasi yang meliputi people, policy, process, and climate. Beberapa perilaku yang perlu diwaspadai bagi pemimpin inovasi yaitu mematahkan semangat inovasi, memaksakan pendekatan top-down, aku paling tahu segalanya, tidak cermat memonitor, mengevaluasi. Sistem dan aturan adalah harga mati, takut ambiguitas dan risiko. Coaching adalah proses pembinaan di mana seseorang bertujuan untuk membantu memberdayakan orang lain dengan memberi fasilitas pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja guna menciptakan pemahaman bersama tentang apa yang perlu dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Kalian sebagai coach merupakan hal yang sangat penting. Sesi coaching tidak memerlukan waktu yang khusus. Untuk melakukan coaching, kita harus lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Pemimpin yang baik harus mampu menebarkan pengaruh positif kepada setiap orang di dalam organisasi, sehingga tercipta tim dengan engagement yang kuat dan dengan sendirinya sukarela berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait sharing knowledge leadership pada hari ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Blenders Nusantara.